Penampilan hebat Tijani Reijnders bersama AC Milan meningkatkan harga pasarnya secara masif hingga dilirik klub-klub raksasa Eropa. Sejak gabung AC Milan tahun lalu, Tijani Reijnders bisa dibilang pemain paling konsisten di skuad. Makin kesini, perannya berkembang bukan sekadar penyeimbang maupun kreator di lini tengah. Gelandang timnas Belanda yang memiliki garis keturunan Maluku dari ibunya itu juga merupakan sumber gol alternatif yang sangat diandalkan. Musim lalu Reijnders menyumbang 4 gol dalam 50 partai lintas kompetisi. Ketajamannya meningkat drastis musim ini. Jumlah gol Reijnders untuk Milan sudah menyamai koleksinya musim lalu, tapi dengan penampilan sepertiganya saja. Kakak dari pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders, ini memperoleh 4 golnya hanya dari 13 laga. Seluruhnya dicetak dalam kurun 3 pekan terakhir. Secara beruntun, Reijnders menjebol gawang klub Brugge 2, Monza 1, dan korban elit terbarunya, Real Madrid 1. Aksinya dalam duel versus Madrid semakin menunjukkan potensi besar pemain 26 tahun yang memiliki marga Lecca Tompesi. Reijnders dianggap mampu mematikan gelandang top lawan, Luka Modric, sekaligus menjadi sumber kreasi dan distribusi dari pusat lapangan. Dirinya kini banyak dianggap salah satu gelandang dengan kemampuan terlengkap di Liga Italia, bahkan Eropa. Paket skill komplit itu tak heran sampai meroketkan nilainya di mata para peminat. Media-media Italia meyakini Reijnders bisa direkrut dengan tebusan 60 juta euro, 1 triliun rupiah. Sementara itu, Transfermarkt mencantumkan market value ex pemain asal Kemar ini sebesar 30 juta euro sesuai perkiraan saat bursa musim panas kemarin. Artinya, dalam waktu hanya sekitar 4 bulan harga pasar Reijnders meningkat sebesar 100%. Sebuah kenaikan masif mengingat AC Milan hanya mengeluarkan 19 juta euro ketika merekrutnya dari AS Alkmaar. Milan menyiapkan tindakan preventif demi mempertahankan kolektor 19 caps dan 3 gol timnas Belanda itu. Manajemen Rossoneri ingin memberi proposal baru yang mengikatnya sampai 2030, tambah 2 tahun dari durasi kontraknya sekarang. Klub juga menawarkan peningkatan gaji hingga 2 kali lipat dari upahnya sekarang, 1,7 juta euro per musim. Mata tim peminat Reijnders mengincar celah. Klub-klub raksasa berkantong tebal semodel Man City, Tottenham, hingga Barcelona, yang sedang memperbaiki kondisi finansialnya, bisa datang dengan tawaran gaji jauh lebih besar. Kehilangan figur sepenting Reijnders dapat merugikan AC Milan yang sedang membangun proyek besar menuju kebangkitan. Legenda top Rossoneri, Barcelona, dan timnas Belanda, Frank Rijkaard, menilai Reijnders sedang merangkai karir untuk menjadi salah satu pemain elit di generasinya. "Saya harap dia menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia," ujar Rijkaard, dikutip Bolasport.com dari Sport Mediaset. "Tetapi saya yakin dia sedang menuju jalur yang benar. Saya sangat suka dengan caranya bermain. Dia bisa mengcover semua peran di lini tengah dan selalu memberikan segalanya untuk tim. Dengan kualitas yang dimiliki, dia sangat bagus dalam menciptakan manuver berbahaya untuk rekan setimnya." Pertumbuhannya juga mencakup kemampuan mencetak gol yang mengonfirmasi Reijnders sebagai pemain kunci bagi tim. Berkat perkembangan ini, Milan menjadi semakin kuat, tambah anggota tim sukses Rossoneri pada tahun 1988 sampai tahun 1993 ini. Meski diincar banyak klub raksasa, kemungkinan Tijani Reijnders hengkang dari AC Milan sangat kecil untuk terjadi dalam waktu dekat. Setidaknya Man City, Barcelona, dan deretan peminat lain harus menunggu sampai musim panas 2025 buat meluncurkan proposal menggaet pria kelahiran Zole. Pemain berdarah Indonesia, Tijani Reijnders, sukses mencetak gol dan mempermalukan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Pada laga lanjutan matchday keempat Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 yang dihelat pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024 dini hari itu, AC Milan selaku klub Tijani Reijnders menaklukkan Real Madrid dengan skor meyakinkan 3-1. Ketiga gol AC Milan, masing-masing dicetak Malik Thiaw, Alvaro Morata, dan juga pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijnders. Sementara itu, tuan rumah hanya mampu membalasnya melalui gol penalti Vinicius Junior. Berkat kemenangan ini, AC Milan sukses mencuri 3 poin di Santiago Bernabeu. Hal ini membuat mereka naik ke posisi 18 klasemen Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025.
Sebaliknya, kekalahan kedua Real Madrid ini membuat mereka turun ke peringkat 17 klasemen. Satu pemain yang patut menjadi sorotan dari laga Real Madrid vs AC Milan adalah pemain berdarah Indonesia, Tijani Reijenders. Turun sebagai starter, Tijani Reijenders tampil solid di lini tengah sebagai pengatur permainan. Menurut The Cult of Calcio, Tijani Reijenders memperoleh rating 8,0 yang sama besarnya dengan Man of the Match di laga semalam, Rafael Leao. Sebagai seorang gelandang pengatur serangan, kakak kandung pemain timnas Indonesia, Eliano Reijenders ini sukses mencatatkan 98% operan sukses. Ia juga berhasil melepaskan 2 key passes dan 2 shot on target. Salah satu shot on target itu sukses dikonversi menjadi gol. Dengan begitu, Tijani Reijenders tercatat dalam sejarah sebagai pemain keturunan Indonesia pertama yang sukses menjebol gawang Real Madrid di Santiago Bernabeu. Hal ini jelas sulit dilakukan pemain keturunan Indonesia lain. Baca juga, klasemen sementara Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025, Liverpool dibuntuti Sporting CP. Tidak menutup kemungkinan Tijani bukan hanya mencetak gol ke gawang Real Madrid di Santiago Bernabeu, tetapi juga membawa Rossoneri juara Serie A dan Liga Champions musim ini. Klub Serie A, AC Milan nampaknya puas dengan kontribusi yang diberikan Tijani Reijenders. Rossoneri dilaporkan akan segera memberikan kontrak baru untuk sang gelandang dalam waktu dekat ini. Tijani baru memasuki musim keduanya bersama AC Milan. Ia direkrut Milan dari AZ Alkmaar pada tahun 2023 silam. Semenjak bergabung dengan Milan, Reijenders menunjukkan performa yang impresif. Ia produktif menciptakan gol dan assist untuk tim berjuluk Rossoneri tersebut. Bola.net lebih besar dari Italia. Performa ciamik, AC Milan segera perpanjang kontrak Tijani Reijenders. Serafin Unuspasi, diperbarui, tanggal 7 November tahun 2024, pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Performa ciamik, AC Milan segera perpanjang kontrak Tijani Reijenders. Momen selebrasi Tijani Reijenders, pemain AC Milan AC Milan Official. Bola.net, klub Serie A, AC Milan nampaknya puas dengan kontribusi yang diberikan Tijani Reijenders. Rossoneri dilaporkan akan segera memberikan kontrak baru untuk sang gelandang dalam waktu dekat ini. Tijani baru memasuki musim keduanya bersama AC Milan. Ia direkrut Milan dari AZ Alkmaar pada tahun 2023 silam. Semenjak bergabung dengan Milan, Reijenders menunjukkan performa yang impresif. Ia produktif menciptakan gol dan assist untuk tim berjuluk Rossoneri tersebut. Advertisement, Fabrizio Romano melaporkan bahwa manajemen Inter Milan puas dengan penampilan sang gelandang. Mereka memutuskan untuk memperbaharui kontrak pemain berdarah Indonesia tersebut. Menurut laporan Romano, manajemen AC Milan sudah menemui perwakilan Tijani baru-baru ini. Mereka mulai menawarkan perpanjangan kontrak untuk sang gelandang. Mereka ingin memastikan sang pemain tetap menjadi pemain mereka untuk bertahun-tahun ke depan. Proses ini dikabarkan berjalan dengan lancar. Dari pihak sang pemain juga berminat untuk memperpanjang kerjasama dengan AC Milan. Menurut laporan Romano, Milan sengaja memperpanjang kontrak sang gelandang meski kontrak sang pemain masih panjang. Ini disebabkan banyak klub-klub top Eropa yang mulai kesengsem dengan Tijani. Milan takut bahwa tim-tim tersebut bisa membajak sang gelandang dengan mudah. Itulah mengapa sebagai langkah pencegahan mereka memberikannya kontrak baru agar ia tidak mudah untuk berpaling ke klub lain. Tijani sendiri baru-baru ini menunjukkan kualitasnya bersama AC Milan. Ia berperan besar saat Rossoneri mengalahkan Real Madrid di Santiago Bernabeu pada tengah pekan kemarin dengan skor 1-3. Media asal India, News9, memuji gelandang AC Milan berdarah Indonesia, Tijani Reijenders. Sebelum laga Real Madrid vs AC Milan di matchday 4 Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024 dini hari WIB, media di atas menyandingkan Tijani Reijenders dengan gelandang Real Madrid, Luka Modric. News9 menyebut Tijani Reijenders akan lebih sering berduel dengan Luka Modric. Salah satu pemain AC Milan yang tampil impresif dalam beberapa bulan terakhir adalah Tijani Reijenders, tulis News9. Biasa berpartner dengan Youssouf Fofana, Tijani Reijenders memiliki kemampuan menahan bola, kuat serta pintar membaca permainan. Ia merupakan aset besar yang dimiliki AC Milan, lanjut laporan News9.
Biasa berpartner dengan Yusuf Fofana, Tijani Reijenders memiliki kemampuan menahan bola, kuat serta pintar membaca permainan. Ia merupakan aset besar yang dimiliki AC Milan. Lanjut laporan News 9, prediksi yang dilontarkan News 9 menjadi nyata. Saat laga Real Madrid vs AC Milan yang berlangsung dini hari tadi, gelandang 25 tahun itu tampil dominan. Tijani Reijenders muncul sebagai katalisator permainan AC Milan. Tak hanya menjadi penyaring utama serangan Los Blancos julukan Real Madrid, gelandang timnas Belanda itu juga bisa mencetak gol. Ex-pemain AZ Alkmaar itu mencetak gol ketiga AC Milan pada menit 73 setelah menerima umpan brilian dari Rafael Leao. Ini merupakan gol ketiga yang dicetak Tijani Reijenders dari 4 laga Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 bersama AC Milan. Berkat bantuan dari Tijani Reijenders, AC Milan menang 3-1 atas Real Madrid. Gol-gol AC Milan dalam laga ini dilesakan Malik Thiaw pada menit 12, Alvaro Morata 39, dan Tijani Reijenders 73. Sementara itu, gol tunggal Real Madrid dicetak Vinicius Junior pada menit 23. Kemenangan ini meroketkan AC Milan ke posisi 18 klasemen sementara Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan 6 angka. AC Milan hanya terpaut satu anak tangga dari Real Madrid yang juga mengemas 6 poin. Masih ada 4 laga ke depan yang dijalani AC Milan dan Real Madrid di babak pertama Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Jika sanggup finish 8 besar, mereka akan lolos otomatis ke babak perempat final. Sementara jika finish di posisi 9 sampai 24, mereka harus melakoni babak playoff.